Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma anta sahib fis safar kun lana wa la takun alaina. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. La tanza' minni salihah ma 'ataitani wa zidni min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum al-muslimina fid dharain amin ila an qala kaifa yakunu talabuka lahiq sababan fi ata'ihi sabiq jalla hukmul azal ay yudhafa ila al-ilal. Beliau menyatakan setelah hikmah yang lalu menyebutkan bahwa jangan jadikan doamu sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu darinya. Jalankan saja permohonan, permintaan itu sebagai bentuk penghambaan kita dan penunaian kita terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Dan ini menjadi makomnya ahlun nihayat, makomnya orang-orang yang sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena logikanya adalah bagaimana mungkin yang disampaikan di sini. Ini kayaknya kita tuh perlu. Saya cari sih sebenarnya harus ada di sini ya. Harus itu apa? Cari matannya hikam. Kita murojaah tiap hari. Saya tuh sebenarnya tiap mau mulai gini mau murojaah dulu, cuman kan nanti jadinya lama. Kita murojaah gitu. Karena kepahaman kita biar terikat gitu. Dan memang harus hafal. Memang harus hafal. Kalau kita hafal itu akan terjaga betul pemahaman kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari itu kayaknya saya cari-cari, coba yuk cari PDF matan hikam gitu yang agak bagus, coba nanti kirim. Itu penting itu. Nah, kita kan udah sekian banyak ini. Kalau enggak nanti ya lewat-lewat aja gitu. Saya pengen banget menghikam itu jadi kepahaman yang menancap gitu. Sehingga ini modal kita untuk senantiasa tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melibatkan Allah dalam setiap sendi kehidupan. Kata beliau, bagaimana mungkin permintaanmu yang datang di kemudian hari itu menjadi sebab terhadap pemberiannya yang sudah diputuskan di di zaman yang telah lalu, yaitu di zaman azali, di mana Allah sudah menentukan semuanya. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Semuanya sudah ada ketentuannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya udah ada. Fa idza jaa ajaluhum wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Semua udah ada waktunya, udah ada ketentuannya. Bagaimana ketentuan yang sudah diputuskan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang datang kemudian. Nah, itu apanya? Logikanya itu begitu. Maka jauh sekali itu hukum yang Allah putuskan di zaman azali itu dikaitkan dengan sebab-sebab kekinian. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara tentang hakikatnya. Tapi secara syariatnya memang ada hubungan. Secara syariatnya memang ada hubungan. Makanya yang saya bilang kemarin, sudah kita lakukan syariat yang total, lalu pasrahkan. Kayak tadi itu kan di pikiran maunya lancar. Buktinya saya WhatsApp kan, Dek kita ngaji duluan gitu. Sepertinya ke depan kita upayain ngajinya di awal Pak Haji, ada subuh
langsung aja gitu deh, biar nanti saya ngurus anaknya lebih ini, bantuin Umah juga kesian di rumah, biar kita juga aktivitas yang lainnya nggak terlalu terganggu. Lagi sekarang subuhnya makin pagi, jadi kita lebih bisa spare waktunya lebih luas. Ya, jadi ya kita lakukan yang terbaik, doa yang terbaik, gitu. Tinggal niatkan saja di hati ini adalah bentuk penghambaan. Ini adalah bentuk penunaian penunaian kita terhadap haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita lakukan yang terbaik dari syariat itu, baru kita pasrah. Seperti tadi, niatnya mau lancar, terus mogok kan menyebalkan lagi, hidup mati. Iya. Nah, kalau kita nggak pasrah, malu kesel, nyalain sana sini, tahu motor mogok dibawa pakai buat jemput. Tapi kan udah nggak begitu, itulah takdirnya Allah begitu. Ya, itulah takdirnya Allah, itulah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ya kita pasrah. Seperti kemarin, agenda satu hari itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita agendakan. Termasuk ke Dokter Mirza itu nggak dalam agenda itu. Saya ke Ustadz Willy terus ada pikiran, ada Dokter Mirza. Masuk. Ya. Dan siangnya mau ketemu Ustadz Agus nggak jadi. Mau ke Umi nggak jadi. Ya udah makan di Indower. Kajian, kemudian malamnya baru ke Dokter Angga. Ya. Jadi ya kita perlu pasang planning atau kita perlu doa yang detail. Ini syariat ini. Ini apa? Syariat. Nah, tapi syariat harus berbalut hakikat. Ini hakikat ini kan posisi hati kita. Maka jangan dibilang kita mah ikut gimana Allah aja. Ya Allah tuh juga gimana kita gitu. Allah bilang kan man amila sholihan fali nafsi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berarti kan ada hukum sebab akibat, ada hukum ketertarikan gitu. Tinggal bagaimana tauhidnya harus diluruskan, kan sebenarnya ini aja. Hikam tuh nggak ngebolehin kita geser dikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doang sih esensinya gitu, kita harus ngerti. Nah, kalau hikam itu tidak dipahami barang syariat, ya orang jadi malas itu. Rasanya tasawuf, ngayal kaya, bisnis kagak, sholat sembarangan, hubungan gak dijaga, produktivitas gak dibangun, kaya dari mana? Dia saya mah ikut gimana Allah loh. Gimana? Ya, itu yang seperti saya ceritakan ke Aib. Bagaimana tuh Ustaz menggabungkan antara ayat ufawwidu amri ilallah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Sebelum, ketika, dan sesudah, ya kita tuh ikut hukumnya Allah gitu. Sebelum kita mulai sesuatu apa? Istikharah kan gitu. Musyawarah. Itu nyerahin ke Allah tuh maksudnya gitu. Udah. Anaknya gimana Allah? Lah, pondok gimana? Enggak gitu dong. Siapa orang yang paling mutawakil billah? Kan Nabi SAW. Ada apa-apa dimusyawarahin, diistikharahin, doa yang kuat, gitu. Nanti setelah itu pasti dikasih ilham tuh sama Allah, dikasih jalan. Oh berarti ini jalannya. Ketika ngejalanin maksimal nggak? Maksimal. Udah saya kumaha Allah. Lah, itu jalan udah dibuka. Kamu jalan yang total, kamu jalan yang maksimal di situ. Setelahnya pasrahin lagi. Saya sudah maksimal, kenapa? Hasilnya nggak segera tiba, kenapa? Nah itulah tauhid. Jadi menggabungkan antara ya udah ini paling enak udah. Kayak tadi malam saya ngobrol sama Bang Beri. Nah, ya semua materinya Mas Randy itu materi hikam yang disederhanakan dengan bahasa kekinian, kan enak ya, kita juga memahaminya. Jadi apa? Ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya maksimal,
Imannya jangan ke ikhtiar, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal, ikhtiarnya maksimal, imannya ini begini nggak? Sama kan? Jadi sebelum berangkat apa-apa musyawarah, istikharah, timbang matang-matang, doa yang kuat, pasti Allah buka jalan. Ketika udah buka jalan maksimalkan. Setelah itu doa sama Allah agar diterima, kan gitu. Doa sama Allah agar diberkahi, doa sama Allah agar diberikan kebermanfaatannya. Habis itu ya pasrah sama Allah. Begitu. Nah kalau ngaji tasawuf dilepas dari tauhid, dilepas dari fikih, jadinya lucu. Dan tidak sedikit yang begitu. Habis ngaji tasawuf nggak mau dagang. Habis itu lah, Nabi aja dagang gimana sih? Sayyidul Mutasawwifin tuh. Akhirnya nggak mau nikah, udah ngurus ibadah lah. Nabi dulu istrinya banyak. Paham ya? Nah ini bahasa-bahasa seperti ini bukan untuk apa? Kita meninggalkan segala sesuatu asbab, bukan. Tapi Imam Ibnu Athaillah ingin agar tauhid kita jangan geser sama sekali. Udah itu doang. Dikaitkanlah kepahaman yang ingin beliau tanamkan kepada kita dengan logika yang dibangun. Kamu ngapain percaya sama sebab, kan gitu. Toh keputusannya udah ada dari dulu, nggak ada kaitannya dengan hari ini. Itu hakikatnya. Syariatnya tetap ada keterkaitan. Paham tuh? Nah, udah jadi ini nanti judulnya langsung ikhtiar iman maksimal. Udah gitu aja. Judulnya itu saja. Masya Allah. Sehingga itu kan makanya kata para ulama tuh begitu. Ya kan dari sejak lahir kan udah ditulis kan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat yang meniupkan ruh itu diperintah oleh Allah untuk menuliskan 4 kalimat. Apa itu? Pertama adalah bikat birizki wa ajali. Suruh tulis rezekinya, wa ajali, ketentuan dia hidup berapa lama, wa amali. Nah, amalnya udah ada semua. Wa syaqiyun am sa'idun aw kama qala Rasulullah SAW. Apakah dia ini orang celaka atau dia ini orang beruntung? Maka Fir'aun itu dari sejak zaman azali Allah udah tahu akan mati kafir. Abu Jahal juga begitu. Allah juga udah tahu dari dulu Sayyidina Umar tuh akan jadi orang hebat. Maka ini dalam kepahaman banyak ulama tasawuf, saya dengar juga dari Kiai Ubed, bahwa orang tuh kalau udah jadi wali, orang tuh kalau ditetapkan jadi wali, di dalam kondisi apapun nih, dia tuh wali gitu. Paham nggak? Cuman penampakannya nanti orang tahu setelah dia itu ada perubahan, tapi dari dulu dia tuh udah wali gitu. Sayyidina Umar umpama jadi reman gitu, itu tuh udah jadi wali itu. Di alam di zaman azali. Tapi di alamul imkan, di alamul syahadah jadi walinya setelah ikut Nabi. Apa maksudnya dia udah wali dari dulu? Itu hatinya emang udah begitu. Suka kebenaran, tidak punya kepentingan. Sehingga dalam hadis ada kan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Jadi yang terbaik di masa jahiliyah nanti masuk Islam. Kenapa? Emang dia mah orang baik. Gitu. Udahlah, orang-orang hebat kan begitu kan, di sini dia hebat, situ. Kalau orang nggak hebat, di sini dia komen, di situ dia komen, di sini dia gagal. Emang dasarnya nggak hebat. Maka hati-hati sama para kekasih Allah itu. Ya, itulah kita nggak boleh menjudge orang, karena kita nggak tahu apa isi hati dia. Sayyidina Fudail bin Iyad, seumpama, yang dulunya perampok, penyamun, dan lain sebagainya. Emang dasarnya wali gitu. Emang dasarnya wali. Akhirnya ya secara alam zahirnya juga akhirnya dibersihkan semua. Ya, sehingga yang doa yang sering saya sebutkan, Allahumma ja'al sayyi'atina
sayyi'ati man ahbab. Jadikan keburukan kami keburukan orang yang emang dari dulu kamu udah sayang. Ya, kalau Allah udah sayang sama seseorang kan, udah diputuskan menjadi orang beriman, diputuskan jadi kekasih Allah. Seburuk apapun kan nanti Allah maafin semua. Wala taj'al hasanatina hasanati man aghdabta. Jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang sejak dulu kamu udah benci. Sebagaimana Abu Thalib kan, orang baik apa coba? Nemenin Nabi sekian puluh tahun. Jadi pembela setia. Ya. Kurang baik apa? Tapi kalau dari sananya tuh nggak ada catatan nih, repot. Makanya kita mesti hati-hati kepada setiap orang, khususnya orang-orang yang sudah Allah pilih dalam kesolehan. Bahwa mereka tuh bertingkah ini itu tuh, itu tetap dalam kasih sayang Allah. Dalam kasih sayang Allah. Ya sama lah Nabi Musa kan emang udah Nabiullah kan. Dia nonjok orang sampai mati kek, dia melawan guru kek, segala macam. Nah, dia itu mah tarbiyahnya apa? Tarbiyahnya Allah untuk Nabi Musa. Marah Allah sama Nabi Musa? Enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi ini beliau membersihkan tauhid kita agar jangan sampai ikhtiar yang kita lakukan itu mengganggu tauhid. Karena hakikatnya semua kebaikan datang darinya dan sudah ia putuskan sejak zaman azali. Namun kita juga bukan orang yang anti syariat. Bahwa syariat-syariat itu lah tanda kita tuh punya nasib baik atau tidak. Kan begitu kata para sahabat. Ketika Nabi SAW bercerita tentang takdir, semuanya sudah ada ketentuannya. Semua orang sudah ada catatannya. Ada kata para sahabat, idzan natakil, udah kalau gitu kita berpangku tangan saja. Kata Nabi SAW, tidak. Kan tapi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kamu harus tetap melakukan aktivitas terbaik, aktivitas yang maksimal. Kenapa? Karena amal kita itu adalah indikator takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kita. Kalau amalnya ngaji, calonnya jadi ulama ini. Dari kecil kenalnya usaha habis, calonnya mau jadi orang kaya. Udah kalau saya kaya, saya nggak perlu bisnis juga. Lah, nggak gitu antum. Kalau saya panjang umur, mau saya ngerokok, mau nggak ngerokok juga saya panjang umur. Ya nggak gitu. Ya panjang umur, panjang umur tapi paru-parunya bolong, duitnya boros, dihambur-hamburkan kan gitu. Orang tuh sering begitu, janganlah. Kita tetap pentingkan ikhtiar, dan ikhtiar itu nggak boleh jadi Tuhan, dan Tuhan mah tetap Allah. Karena apapun yang kita lakukan hari ini sesungguhnya keputusannya sudah ada. Akan tetapi keputusan yang ada itu bisa dilihat indikatornya dari amal kita yang maksimal. Jadi mana yang penting? Dua-duanya penting itu. Sehingga ikhtiar kita harus maksimal, itu tanda bahwa takdir kita di sana baik. Kalau kita usaha yang serius, berarti takdirnya dulu kita ditulis akan jadi orang kaya. Kalau takdirnya kita ngaji aja, takdirnya kayaknya saya jadi ulama. Takdirnya kita bisa nahan emosi, takdirnya kita mau jadi al-halim, orang yang santun. As-sabur, orang yang sangat penyabar, dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Maka penting kita terus berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat tauhidnya jangan bergeser. Ya, kan yang udah sering kita jelasin, ada hijab zulmani, ada hijab nurani. Hijab zulmani kita maksiat, hijab nurani tadi tuh ikhtiar, sholat kita, bacaan Quran kita. Sehingga ketika hal-hal itu berkurang, yakin kita nggak boleh berkurang sama Allah, dan itu hikmah pertama tuh dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad alal amal, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalan. Pada kita tuh
tidak lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita terhijab dengan terhijab nurani atau juga zulmani. Amal di sini kan bisa apa? Bisa nurani, bisa zulmani. Ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan kebaikan, lalu fokus kita ke situ. Bukan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkan semuanya. Nanti kita akan ada nuqsanur roja. Inda wujudi zalal, nanti akan ada optimisme yang berkurang karena kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Dan padahal mah dari Allahnya Subhanahu wa taala itu sudah fix ya, berapa yang ditakdirkan kebaikan ataupun keburukan untuk kita. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Kita terus lakukan ikhtiar yang maksimal, upaya yang sempurna, sambil terus. Kemarin juga Bang Berry bilang jangan sampai berhala itu sudah dihancurkan semua Ustaz. Tapi sekarang ini kadang-kadang kalau kita lagi usaha, kita lagi bisnis, kita lagi berupaya, kadang-kadang ikhtiar kita itu menjadi Tuhan. Sehingga kita bilang, oh itu kan saya, itu kan cara saya, dan seterusnya. Padahal tidak ada yang terjadi kecuali disertai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah itu bisa kita lihat indikatornya dengan amal yang kita lakukan. Semakin baik, semakin sempurna, semakin perfect, semakin maksimal, itu tanda bahwa nasib kita akan menjadi baik. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.